Kalau saya boleh tahu, itu Ibu Melda ngumpulin sampah dan tinggal bersama sampah itu udah berapa lama ya? Itu yang saya lihat sih, yang saya perhatikan tuh kurang lebih 5 sampai 6 tahun lah mas. 5. Selamat malam nih. Iya, Terima selamat malam mas. kasih udah berkenan buat ketemu sama saya dan teman-teman. Iya. Saya mau nanya nih Pak RT, kisahnya Ibu Imelda tuh, Ibu Melda atau Ibu Imelda atau Melda aja sih? Ibu Imelda. Imelda Iya, ya. betul. Siap. Kalau Pak RT tahu nih, Ibu Imelda nih dulu tuh seperti apa sih kondisinya sampai dengan saat ini? Ibu Imelda itu memang benar warga RT 13, cuman secara mental ya sedikit sakit lah menurut saya gitu ya. Tapi dari pengurus RT 13 sih sebenarnya udah action ya, udah peduli dari mulai tetangga, terus pengurus RT juga udah beberapa kali sempat saya agreement untuk kebersihin lingkungannya, sampai beberapa kali juga. Cuman ya itu tadi ya karena mungkin keterbelakangan mental lah gitu, jadi akhirnya kan susah gitu kalau diomongin juga gitu. Sebatas itu, dan memang keluarganya juga jauh, dia bukan dari orang Bandung ya, dari Surabaya dengar gitu. Dan memang sebenarnya sama keluarganya juga peduli, cuman itu tadi karena orangnya itu memang susah untuk diajak ke sana, akhirnya tetap dengan tinggal di sini dengan usahanya seperti itu, ngumpulin barang bekas lah, gitu. Kalau saya boleh tahu, itu Ibu Melda ngumpulin sampah dan tinggal bersama sampah itu udah berapa lama ya? Itu yang saya lihat sih, yang saya perhatikan tuh kurang lebih 5 sampai 6 tahun lah mas. 5 sampai 6 tahun yang saya ini ya. Mungkin lebih dari situ ya, karena saya di sini juga baru, belum lama. Baru berapa tahun Pak RT di sini? 8 tahunan lah. Oke. Karena saya kemarin dengar, enggak kemarin sih tadi Pak RW sih bilang katanya dari dia pertama pindah ke sini tahun 2000 tuh udah seperti itu katanya. Iya, mungkin bisa jadi. Iya ya. karena baru di sini ya. Baru di sini gitu. ya. Dan memang sebelum saya jadi pengurus juga memang udah seperti itu kondisinya. Nah, terus pas begitu ya saya jadi pengurus udah beberapa kali, malahan ya saya udah sampai bersihin, bukan hanya sekedar cuap-cuap ngobrol segala macam, ngasih edukasi ya, tapi saya action langsung waktu pernah itu. action ya? Iya, Apa tuh, Pak, yang saya dilakukan dokumentasi juga ada tuh. oke, Jadi oke. dari pengurus sendiri sih kita sebenarnya peduli, karena bukan hanya intinya sih ya kasihan ke tetangga lah mas ya, karena hal seperti itu kan pastinya kan mengundang ya banyak penyakit lah Iya, gitu. betul. Makanya risih juga kan, saya juga lihatnya akhirnya kan beberapa kali sempat dibersihin, tapi ya itu tadi saya nggak terlalu merhatiin karena ya aktivitas kerja juga. Iya, akhirnya betul. balik lagi ke situ, dibersihin lagi sama tim saya juga adalah gitu, pengurus juga, sama tetangga juga ngebantuin. Ya seperti itu lagi sampai sekarang ya mas juga bisa lihat kondisinya gitu seperti itu. Tapi sekarang mendingan lah. Sekarang mendingan ya? Waktu dulu sih seperti itu parah banget. Sekarang tuh udah mendingan lah, dari mulai fasilitas air, terus kamar mandi juga udah bisa dipakai lah. Kalau dulu tuh kan dia nggak punya WC segala macamnya. Iya, dulu nggak. Kalau dulu parahnya parah banget gitu Pak. Iya, udah kayak gua aduh itu. Iya, parah banget lah. Sekarang udah mendingan lah. Udah dikasih penerangan juga kan. Iya, Saya urusin juga kan penerangannya ke desa waktu itu. Waktu kemarin lah, belum lama ini, terus air juga kan belum lama ini dibuat juga kan. Bulan kemarin lah. Pada saat Pak RT ngobrol dengan Ibu Melda tuh biasanya ngobrolin apa aja Pak RT? Kasih edukasi dia apa aja gitu? Iya, tiap hari kita nyapa. Dia kan memang orangnya tuh peduli sebenarnya sama kebersihan lingkungan ya. Dari mulai solokan hal kecil, hal sederhana, dia tiap hari itu, tiap pagi ya bersihin. Terus bukan hanya di lingkungan saya aja, kadang lingkungan RT orang lain juga dia bersihin. Tapi dia bersihin? rumahnya sendiri dia nggak pernah bersih. Bingung makanya. Bersihin Iya. halaman atau sekitaran rumah orang lain, tapi
Rumahnya dia nggak dibersihin ya? Iya, makanya saya bingung cara berpikir. Harusnya kan dari diri sendiri juga. Iya, Ya itu bener. tadi kan, makanya kan memang itu kan sedikit kena mentalnya. Dugaannya mungkin Iya, kena mental ya. dugaannya gitu. Jadi memang harus diperiksa ke psikolog tuh. Iya benar sih. Ya bukan domainnya saya lah sebagai benar. pengurus gitu. Benar, Takut benar. salah kan. Benar-benar. Just gitu. Terus pada saat siapa Ibu Melda di sini tuh pernah nggak sih kayak teriak-teriak gitu mengganggu masyarakat, pernah nggak? Kalau Belum, dari belum. pengetahuan PRT? Belum. Belum pernah. Kalau teriak-teriak tuh pasti tetangga lapor saya kan. Oh, oke. Belum. Enggak lah, jangan sampai. Enggak seperti itu sih. Orangnya nggak seperti ini. Enggak, cuman itu tadi secara kebersihannya dia kurang aja. Bersihin lingkungan di rumahnya dia ya. Iya. Tapi kalau di tempat lain dia suka bersihin jalan, sapu-sapu jalan. Oh gitu. Iya. Iya, sapu-sapu jalan tuh. Makanya nanti cek aja besok pagi-pagi ya. Dia bawa sapu, bawa pengki tuh tiap pagi tuh dia sapu-sapu dari ujung sampai ke ujung itu. Dari ujung sampai ke ujung. Iya. Nah itu sebenarnya makanya saya nggak ngerti dan saya sering sapa waktu itu. Sering lah. Tuh, kenapa kamu rumah dulu lah, karena saya jangan dulu yang lain. Iya terus. Ya bilangnya sih saya kebalikannya Pak, kalau saya iya kalau saya luar dulu baru rumah, ya Iya. terserah lah gitu. Begitu ya. Iya, ya makanya dari baru ini beda dari saya itu Pak. Iya. Beda dari kita lah pikiran itu. Nah terus pada saat aksi bersih-bersih itu kan pasti Pak RT kan udah ngambilin sampahnya dan segala macam. Itu action dilakukan tuh selain bersihin sampah ngapain lagi Pak RT? Ataukah mungkin pernah ada renovasi di rumahnya gitu-gitu? Maksudnya saya, Iya sama yang lain. iya paling pengecatan aja. Oh pernah dicat? Iya. Oh, pernah dicat, Pengecatan ya? terus yang bocornya tuh di dinding-dindingnya saya benerin. Hmm. Kanopi depannya juga kan dulu gak gitu kan, bocor terus saya benerin juga kan. Saya manggil tukang lah maksudnya. Iya, Saya manggil perhatiin tukang. di Itu cacing itu di tembok bagian luar apa yang dalam depan. sampingnya? Dan dalam luar. Oh, dalam luar. Iya, luar juga sama, dalam juga sama, kan banyak yang bocor kok. Makanya saya bersihin. Pada saat masuk ke dalam kondisinya kayak gimana tuh Pak RT? Awal-awal Pak RT masuk? Ya mengkhawatirkan sih Mas. Ada tikus Pastinya kah ya. atau bagaimana? Banyak. Tikus banyak. Iya. Bau nggak gitu-gitu? Iya pastinya. Ya namanya sampah plastik masuk ke dalam kan ya. Beberapa kali sih ada yang dari dinas sosial waktu itu sering itu malah ketemu sama saya juga, Pak ini kenapa seperti ini kan. Ya saya jelasin ke akhirnya kan ya silakan aja Bu nanti ngobrol sama pemiliknya kan. Ternyata memang ya ini sih memang seperti itu perilakunya, jadi memang harus dirubah dulu cara berpikirnya kan. Tuh. Kalau nggak dirubah ya kayak gitu terus dibersihin nggak nyampe setahun kan, paling lama 6 bulan, akhirnya kan seperti itu lagi gitu. Dia mengutin sampah yang dari luar dibawa ke dalamnya gitu, dibersihin di dalam, mengutin sampah di luar Bawa ke ke dalam. dalam gitu. Jadi ya Tapi dari sampah yang dia bawa ini memang dia jual atau cuma nimbun sih sebenarnya Pak? jual. Kalau nimbun Jual. sama saya pasti ya saya pasti marah Tegur besar ya, lah. iya, marah. Bukan ditegur lagi gitu. Sempat saya juga sampai gemuk kayak dia marah-marah tuh malam itu pagi dia sengaja nggak saya ini. Cuman kan saya juga kan harus bisa ngasih solusi ya. Iya, betul. Karena itu ya lahan dia mencari rezekinya Iya, kan, iya, gitu. benar. Kalau memang saya larang juga kan harus ada solusi dari saya Iya pribadi. benar-benar. Setiap tindakan yang dilakukan memang harus ada solusinya ya. Betul, Jangan makanya- sampai beraksi tapi nggak ada solusinya. Iya, jadi akhirnya kan dia nggak bisa makan tuh. Iya. Ya karena makan dari situ kan. Iya. Dari jual-jual Kemarin barang pas bekas. saya survei Pak ya, hari Senin itu ada nasi-nasi yang dikeringin. Nah itu Jadi bisa dijual juga kan itu. dijual ya. Bisa. Terus sama kerupuk, itu kerupuk apalah satu lagi kerupuk di kaleng-kaleng itu ada kerupuk, cuma kerupuk dikeringin juga. Kalau nasi dikeringin kan buat dijual lagi. Ini kerupuk Pak, kerupuk kuning itu yang dikeringin. Nggak tahu ya Ini maksudnya. buat apa nih kerupuk? Saya masih bingung lah. Bingung untuk Ya, kayaknya- ditanyakan ini untuk apa nih kerupuk? Kita nggak sampai detail itu sih kalau saya nanya ya. Iya, benar-benar. Gitu. Cuman ya bilangnya sih kalau barang yang di sini pasti Pak
buat dijual. Buat dijual. Nggak mungkin saya nyimpen sampah gitu ya. Itu jadi pasti buat dijual. Cuman dijual itu kadang lama gitu, sebulan 2 bulan baru dia jual kan. Gitu. Lama banget ya. Berarti ditimbun dulu Pak ya. Nah, makanya itu. Nah, yang saya ingin pertanyakan, selama ini dia tidurnya di mana Pak? Untuk Tidurnya tidur. di tumpukan sampah itu, Mas. Tumpukan sampah itu. Iya. Di tumpukan sampah itu. Sebenarnya waktu itu udah pernah saya kasih kasur tuh dari Pernah ya. iya. Udah pernah saya kasih, bukan saya ya, maksudnya ada dari jemaatnya. Lewat informasi mungkin Iya, lewat dari informasi jemaatnya Bapak. Imelda juga, iya dari mulai lemari gitu, terus kasur, itu bentuk kepedulian dari pengurus ya Iya, sebenarnya. betul. Makanya saya coba cari cari donatur, akhirnya nemu ada solusi, dibelikan kasur, lemari. terus sampai perlengkapannya dia sehari-hari ya. Ya cuman ya itu tadi, ya nggak tahu tuh, makanya bisa tidur di atas sampah itu. Itu pada saat dikasih dia terima atau malah menolak? Menerima. Iya, menerima dia. Iya. Memang cuma tidurnya nggak pernah di kasur. Nah, saya Jadi bingung bisa. itu kasurnya disimpan di mananya Di itu ya? kamar. Kamarnya. Iya. Tapi dia kamar. tidur di atas tumpukan sampah Iya, itu. itu malah sampah ada pun di dalamnya gitu. Kok bisa begitu ya? Ada unik juga nih Pak. Iya, makanya harus diperiksa itu. Iya benar. Kalau nggak bawa aja langsung ke rumah sakit jiwa, mungkin kan dia yang lebih berkompeten ya. Ini Iya, misalkan benar-benar. gangguannya di sini gitu. Ya kalau memang betul ini ya. Benar-benar. Gitu. Benar Ya sih. menurut saya ya, Benar, jadi benar. clear gitu. Harusnya keluarganya, makanya ditanya nanti pas begitu Iya. hari Sabtu misalnya tuh, nanti pas begitu running, kita tanya keluarganya di mana yang bisa dipanggil ke sini, kita jelasin keluarganya seperti ini kondisinya, Iya, fenomenanya juga seperti ini. Benar, gitu. benar. Benar-benar. Jadi kalau sama keluarga kan biasanya orang terdekat ya. Ya, Ya, kalau pengurus mah sebenarnya sih cuman memfasilitasi, kasih jalan gitu ya, kasih solusi gitu. Kalau memang perlu bantuan ya kita mah monggo aja sebenarnya gitu ya. Gitu. Ya oke lah Pak, jadi rencana itu kami pengen coba membantu. Mudah-mudahan, ini kan pasti ada pendekatan dulu dong ke dia ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba bantuin, pasti dia juga akan risih. Makanya nanti mulai besok atau Sabtu hari Sabtu coba kita pelan-pelan deh. Iya. Bantuin. Betul. Ya saya sih sebagai pengurus sebenarnya ya alhamdulillah ya Mas. Iya. Maksudnya merasa diperhatikan warga saya ya, warga kami gitu, merasa diperhatikan gitu, jauh-jauh dari Jakarta juga kan. Ya tentunya menyambut baik ya, Iya, gitu. Nah nanti kalau terkait dengan si pemilik ya, saya coba bantu negosiasi Iya. gitu. Kalau memang nggak mau, nggak mungkin lah saya paksa gitu. Iya, benar. Jadi hal seperti itu saya rasa nggak terlalu sulit lah. Iya. Itu kalau memang dalam jangka waktu dekat ini. Gitu. Mudah-mudahan sih Ibu Melda luluh ya, benar-benar Luluh, emang betul. ini jalannya dia untuk rumahnya kembali bersih. Mau nggak dan mau harus Mas. hidupnya kembali Iya. normal gitu ya. Ketika nanti itu berhasil, mungkin saya minta bantuan Pak RT ini untuk mengkoordinasikan ke Damkar. Itu butuh karena harus disemprot rumahnya seperti apa yang kami lakukan sebelum-sebelumnya. Bersihin rumahnya, Damkar turun untuk ngebersihin semprot seisi rumahnya. Damkar Mungkin pakai desinfektan. Kalau PPSU kan di Jakarta tuh ada ya. Ada Itu buat ngangkut sampah. Ngangkut sampahnya. Jadi kita benar-benar bergerak berkolaborasi sama pemerintah secara penuh. Iya bagus. Tapi saya nggak tahu tuh alurnya kemana maksudnya. Oh, kalau ke Damkar ya. Iya. Damkar. Mungkin Pak RT bisa koordinasi ke Pak RW mungkin koordinasi ke desa gitu. Biasanya sih seperti itu. Nggak bisa langsung ke Damkar, berarti harus memang ada Kalau- mekanismenya dari desa atau langsung. Kalau langsung ke Damkar belum tahu sih. Damkar kabupaten. Kan ini masuknya kabupaten Iya, kan ya. yang sudah-sudah gimana biasanya? Kalau biasanya sih saya cuma izin ke RT RW temuin saya ke kepala desa gitu. Ini dia yang ngurus semuanya gitu. Atau dari Bu RT waktu itu Pak RT dia langsung hubungin punya kontak Damkar langsung hubungin dia. Bisa datang. aja dulu ya langsung ke Damkar aja ya. Iya, mungkin langsung bisa seperti itu. Tapi dilihat dulu aja kondisinya ya. Kalau nggak terlalu parah mah saya rasa langsung aja dihajar. Waktu itu kan saya langsung ngechat tuh. Langsung ngechat ya. Iya. Karena Di- Damkar itu turun
supaya dia bisa semprot desinfektannya Pak, buat ngilangin penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Bakterinya lah gitu. Oh iya, lebih ini ya, lebih Lebih bersih. Kan itu kan pasti butuh dipel juga saat nanti sampahnya udah keangkut ya, mudah-mudahan. Itu kan pasti butuh dipel, air yang sangat banyak gitu kan. Iya. Sepertinya sih, biasanya sih kami ngelakuinnya seperti itu. Ketika udah berhasil negosiasi sama pemiliknya, mau dibersihin rumahnya, udah damkar turun. Terus PPSU tuh kalau di Jakarta tuh tim orange-nya turun gitu kan. Langsung tuh diangkut-angkutin bersih semuanya. Kita koordinasi sama tim, kalau emang harus buka open donasi ya udah kita renovasi rumahnya langsung gitu. Biasanya sih seperti itu. Prosesnya itu ya Mas. Prosesnya itu, teknisnya Iya. gitu. Boleh lah, nanti saya coba ya bantu untuk Siap. ya mudah-mudahan saya inilah menjempetin lah saya. Iya. Paling kalau memang bisa Iya. menjembatani lewat WA atau telepon nggak apa-apa sih. Yang penting dari PRT mungkin bisa ngabarin ke. Nanti ada sekretaris lah dibantu lah. Bisa ya. Ada Oke, siap. Siap. bendahara lah. Siap. Kalau saya nggak di sini ya. Sekretaris itu dekat di depan di sampingnya rumah itu yang emailnya itu sekretarisnya. Oke. Yang ada pos itu ya. Jalan situ lah. Oke, siap. Oke lah PRT, terima kasih banyak buat waktunya nih. Maaf saya ganggu nih sama Iya, teman nggak saya. Yang penting PRT udah tahu atas Iya. kegiatan kami gitu kan. Jadi biar nggak ada miskom lah Betul, antar betul. warga, antar aparat pemerintah gitu. Biar ada tata keramaian lah, izin gitu. Iya, dulu nih. kemarin sih ya saya denger kan, tapi kata saya tuh cuma baru denger ya langsung aja ke saya gitu ya. Maksudnya jangan dulu langsung eksekusi kan. Iya. Maksudnya bukan saya nggak percaya, tapi kan saya harus tahu dulu. Betul, Iya, harus mengetahui betul. Sepakat. dalam rangka apa, Iya. terus memang nanti teknis di lapangannya seperti apa juga kan. Iya benar. Gitu. Kan kemarin pas saya nanya PRT paling jam berapa? Jam 9. Aduh 9 malam lagi. Malam amat ya pulangnya. Saya bilang dalam hati. Tadi aja sih memang karena Bu itu ya. Bu Emi. Iya, Bu Emi. Udah request ya. Makanya jam Wes. setengah 7 udah balik sini lah. Kamu bisa nanya, PRT di mana sih kerjanya? Jauh nggak? Dekat kok. Oh dekat. Saya bilang. Iya. Pagi ada tapi jam 9. Aduh dalam hati saya belum bangun. Saya bilang. Iya, iyalah. Paling dari saya sih makasih banyak ya Mas. Iya. Ya udah ada kepedulian lah untuk memperhatikan warga kami lah. Oke, terima kasih PRT ya. Sama-sama Mas. Nanti kita ketemu lagi Oke. buat berbincang-bincang. Oke. Oke.